Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Pada Kamis malam adalah malam yang terakhir pada tanggal 31 Agustus sebelum kita berbaring tidur di tahun 2023 ini. Mari kita akan sama-sama akhiri, katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sama-sama akan mengakhiri hari yang terakhir bulan Agustus ini dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang sudah menjadi awal dan akhir dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus menjadi Alfa dan Omega. Biar hari ini hari kita melangkah bersama Yesus. Kita sama sebentar pada waktu tidur bersama dengan Yesus, katakan, Tuhan, aku akan berbaring tidur pada tanggal 31 Agustus dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Sesuai dengan firman Tuhan dalam Kolose pasal 3:17, apapun yang kamu katakan, perbuatan, perkataan, lakukan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab Tuhan menjadi Tuhan Juru Selamat kita. Tema firman Tuhan pada malam hari ini, dan semua penduduk Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Mesir bicara dunia. Kita hidup masih di Mesir, masih di dunia. Tapi jangan berharap kepada dunia. Firman Tuhan dikatakan dalam surat 1 Yohanes pasal 2, saya mau baca ayat 15, 16, 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak di dalam orang itu. Maksudnya, kalau kita mencintai dunia lebih daripada Tuhan, ya, dikatakan kasih Bapa tidak dalam orang itu. Kalau kita melebihi, saudara, kebangetan, ya, tidak pernah sembahyang, tidak pernah taat kepada firman Tuhan. Dunia, saya lihat kehidupan orang dunia begitu, saudara, ya. Lupa sudah sama Tuhan. Udah keenakan, kenyamanan, comfort zone di dunia ini, lupa sama Tuhan. Lupa segala-galanya. Ya, di ayat 16 dikatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia itu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal daripada Bapa, melainkan dari dunia. Amin. Ada 3 hal penting yang saudara lihat kalau semua kita hidup di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta gangguan hidup. Orang sombong kalau dia bicara dunia-dunia, wow, sudah nggak bisa diatur lagi oleh firman Tuhan. Ya, dia pasti suka marah, emosional, sombong, ya. Ya, keinginan mata, apa yang dilihat mata, wah, dia lakukan dosa saja. Padahal harus ingat ayat 17, saudara. Dan dunia sedang lenyap dengan keinginannya, tapi kepada orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita mau kembali kepada Tuhan Yesus. Kita mau cari Tuhan Yesus. Jangan berharap kepada manusia, jangan berharap kepada dunia ini. Dunia akan lenyap, tapi berharaplah kepada Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian lagu lama ini. Jangan berharap pada dunia yang fana ini, tapi berharaplah kepada Tuhan Yesus. Jangan berharap dunia yang fana, jangan berharap pada manusia. Kristus pemimpin yang berkuasa, ikutlah Yesus, Dia Raja surga. Sungguh Yesus manis dan setiawan, jiwamu dapat selamat sentosa. Jangan berharap dunia yang fana. Amin, haleluya. Jangan berharap pada manusia. Amin, haleluya. Kristus pemimpin yang berkuasa, ikutlah Yesus, Dia Raja surga. Ikutlah Yesus dengan setia sampai kita masuk dalam kerajaan surga. Dalam Yesaya pasal 2 ayat 22, demikian firman Tuhan. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak akan lebih daripada hembusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Amin, haleluya. Berharaplah pada Yesus, Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Jangan berharap
dunia yang fana. Jangan berharap pada manusia. Amin, haleluya. Yesus pemimpin yang berkuasa. Ikutlah Yesus, Dia Raja surga. Sungguh Yesus manis dan setiawan. Hidupmu dapat selamat sentosa. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan. Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu, nama Yesus. Tuhan Yesus, Juru Selamatku. Aku mau cinta, setia dan taat sampai aku masuk ke surga. Tuhan Yesus, sucikanlah mulutku, sucikanlah pikiranku dan hatiku. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Ampunilah semua dosa salahku. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus, kuserahkan hidupku Tuhan. Malam ini adalah malam yang terakhir, 31 Agustus. Kuserahkan hidupku dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Soal firman-Mu, Engkau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Atas rahmat anugerah-Mu Bapa, Engkau sudah pelihara kami dari sejak 1 Agustus 2023. Dan malam ini adalah malam yang terakhir. Besok bulan September, sama-sama kan kami berdoa. Kami buka besok hari Jumat pagi Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Biar segala sesuatu Tuhan yang campur tangan dan Tuhan akan berkati. Berfirman Bapa, sebentar kami mau baca firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Sesuai dengan firman Tuhan, Yesaya pasal 2 ayat 22 dikatakan, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap apa yang andalan manusia, saudara. Tempo hari pada waktu COVID, semua baik meninggal. Ada orang kaya hebat punya jet pribadi, saudara. Dia bisa beli rumah sakit kaya, tapi akhirnya tak berkuasa, saudara. Manusia tak berkuasa, ya. Jangan berharap kepada manusia, jangan berharap pada dunia. Berharaplah kepada Tuhan. Tuhan satu-satunya Tuhan juru selamat kita, ya. Mari kita mau pegang firman Tuhan dan kita mau kembali kepada firman Tuhan. Biar hari demi hari, waktu-waktu yang kita jalani, biar kita pergunakan waktu untuk Tuhan Yesus. Seperti kita bersyukur kepada Tuhan, kalau Tuhan izinkan kita sudah memasuki 1 Agustus dari bulan yang lalu, ya, sudah 31 hari yang lalu, dan hari dalam malam yang terakhir bulan Agustus. Terima kasih kepada Tuhan. Kalau Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya dipelihara sama Tuhan sampai detik ini. Padahal banyak saudara-saudara kita Tuhan sudah panggil belum bisa menikmati di bulan Agustus, ya. Tapi kita semua bisa menikmati berkat Tuhan sampai detik ini untuk semua kemurahan Tuhan. Dan kalau semua hanya oleh kemurahan Tuhan, mari hiduplah untuk Kristus, ya. Hidup untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Mari kita kembali pada firman Tuhan. Yesaya pasal 29, satu pasal penuh kita baca ayat 1 sampai 21, demikian firman Tuhan. Pada tahun ke-10, dalam bulan yang ke-10,
Pada tanggal 12 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Fir'aun Raja Mesir, dan bernubuatlah melawan dia dan melawan seluruh Mesir. Berbicaralah dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku menjadi lawanmu, hai Fir'aun Raja Mesir, buaya yang besar, yang berbaring di tengah anak-anak sungaimu, yaitu Nil, dan yang berkata, sungai Nil aku punya, aku yang membuatnya. Aku akan mengenakan kelikir pada rahangmu dan membuat ikan dari anak-anak sungaimu berletakkan pada sisimu. Aku akan mengangkat engkau dari tengah anak-anak sungaimu dengan segala ikannya yang berletakkan pada sisimu. Lihat saudara, ya. Ini sombong sekali saudara. Fir'aun Raja Mesir pada waktu zaman kerajaannya hebat memang saudara ya. Mesir luar biasa. Tradisi, budaya semua hebat ya. Tapi sombong nih Raja Fir'aun saudara. Ingat pada waktu Tuhan memberikan tulah di Mesir ya. Tuhan utus Musa. Tapi Fir'aun sombong sekali. Dia tidak takut akan Tuhan. Dia melecehkan Tuhan. Dia pikir, wah aku ini Tuhan. Ya, sampai dikatakan sungai Nil aja aku punya katanya. Aku yang membuatnya. Kapan ada manusia bisa membuat saudara? Ya, tapi ini sombong sekali. Maka Tuhan katakan, aku akan mengenakan kelikir. Hancur lebur saudara. Hancur, orang sombong akan dihancurkan saudara. Ya, terus berikutnya. Saya mau baca ya, ayat kelima. Dan aku akan melemparkan engkau ke padang gurun. Ya, engkau dengan segala ikan anak-anak sungaimu. Engkau akan jatuh di padang dan tidak akan dipungut atau dikubur. Aku akan memberikan engkau menjadi makanan binatang-binatang liar dan burung-burung di udara. Dan semua penduduk Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Oleh karena engkau ibarat tongkat bambu bagi kaum Israel. Jawaban saudara, Tuhan menyatakan kuasanya. Sampai sekarang saya sudah 62 kali ke Mesir saudara ya. Sudah banyak orang-orang bertobat pada Tuhan Yesus. Supaya mereka tahu bahwa Tuhanlah Tuhan juru selamat umat manusia di muka bumi. Maka Bapak Ibu, mari kita mau sungguh-sungguh Tuhan Yesus, cintai Tuhan Yesus. Bicara Mesir, dunia semua akan hancur saudara ya. Tapi hanya kepada orang hidup di dalam firman Tuhan akan selamat saudara ya. Ini jelas firman Tuhan. Berikutnya saya mau baca. Pada saat mereka memegang engkau dengan tangan, engkau pada patah terkulai dan engkau melukai bau mereka semua. Dan waktu mereka bertopang padamu, engkau patah dan engkau membuat mereka semua terhuyung-huyung. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku mendatangkan pedang atasmu dan melenyapkan manusia dan binatang daripadamu. Coba kalau Tuhan sudah marah, manusia semua binatang habis. So, ingat air bah, manusia binatang, hanya binatang tertentu yang dipilih Tuhan. Semua manusia mati, hanya keluarga Nun selamat. Sama suatu hari dunia semua akan hancur saudara, akan menerima hukuman Tuhan. Ayat 9, sehingga tanah Mesir akan menjadi sunyi sepi dan menjadi reruntuhan. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Tuhan yang menciptakan Mesir. Tuhan menciptakan dunia, menciptakan bumi, menciptakan manusia. Semua ciptaan Tuhan. Kalau Tuhan sudah, saya katakan, kalau Tuhan mau, saat ini manusia penduduk muka bumi kan sekitar hampir 8 miliar. Hampir 7 sampai 8 miliar. Kalau Tuhan mau, dilenyapkan semua termasuk saya, Bapak Ibu, bisa. Tapi untung besar kita punya Tuhan Yesus yang baik. Sudah memilih Bapak Ibu bersama saya menjadi anak kerajaan Tuhan. Yang mewarisi warisan kerajaan. Mewarisi janji Tuhan. Oleh itu mari kita mau setia sama Tuhan. Berikutnya. Oleh karena engkau berkata, sungai Nil aku punya. Aku yang membuatnya. Oh, sombong sekali Fir'aun sudah. Dianggap Nil dia punya. Padahal Tuhan yang menciptakan. Berikutnya. Ayat 10. Maka sungguh aku menjadi lawanmu dan lawan anak sungaimu. Dan aku akan membuat tanah Mesir menjadi runtuhan dan menjadi sunyi sepi mulai dari Migdol sampai Siena, bahkan sampai ke perbatasan tanah Ethiopia. Tidak seorang pun manusia pun akan melintasinya, bahkan seekor binatang pun tidak akan. Tanah itu akan diadiami selama 40 tahun. Aku akan membuat tanah Mesir menjadi sunyi sepi di tengah negeri-negeri yang sudah dimusnahkan, dan kota-kotanya akan menjadi sunyi sepi di tengah kota-kota yang diruntuhkan selama 40 tahun. Aku akan menyerahkan orang Mesir di antara bangsa-bangsa dan menghamburkannya ke semua negeri. Wow, saudara, kalau Tuhan marah, habis semua saudara ya. Maka kita bersyukur kepada Tuhan dan kita takut sama Tuhan. Ayat 13, sebab beginilah firman Tuhan Allah, pada akhir ke-40 tahun itu, aku akan mengumpulkan orang Mesir dari tengah-tengah bangsa itu di mana mereka berserak. Dan aku akan memulihkan tanah Mesir dan mengembalikan mereka ke tanah Patros, yaitu tanah asal mereka. Dan di sana mereka menjadi kerajaan yang lemah.
Di antara kerajaan-kerajaan ia akan paling lemah dan tidak akan dapat meninggikan dirinya lagi di atas bangsa-bangsa lain. Aku akan membuat mereka begitu lemah sehingga mereka tidak akan memerintah bangsa-bangsa lain. Bagi kaum Israel, mereka tidak lagi menjadi kepercayaan yang mengingatkan kesalahan Israel. Kalau Israel berpaling kepada mereka untuk meminta pertolongan, dan Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Amin. Bapak Ibu kalau pergi ke Mesir, di situ ada gereja, ya, karena di lingkungan sampah di Bukit Mokatam, di situ terjadi mujizat, saudara, ya, sehingga banyak orang Mesir saat ini mengenal Tuhan. Karena Tuhan kita memang Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Maka kita bersyukur kepada Tuhan kita bisa mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita. Lanjut, saya mau baca. Lalu pada tahun ke-27 dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan 2 tanggal firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, Nebukadnezar Raja Babil menyuruh tentaranya bekerja keras melawan Tirus. Semua kepala sudah gundul dan semua bau sudah lecet. Tetapi baik ia maupun tentaranya tidak mendapat untung dari Tirus atas usaha yang dilakukannya melawan dia. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, aku memberikan tanah Mesir kepada Nebukadnezar Raja Babil, dan ia akan mengangkut kekayaannya. Ia akan melakukan perampasan dan penjaran, dan itulah upah bagi tentaranya. Aku akan memberikan kepadanya tanah Mesir sebagai pahala atas pekerjaan yang dilakukannya, sebab mereka sudah bekerja bagiku. Demikian firman Tuhan Allah. Ayat 21 yang terakhir. Pada hari itu aku akan menumbuhkan tanduk bagi kaum Israel, dan membuat engkau dapat berbicara lagi di tengah-tengah mereka, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca Yeskel pasal 29, satu pasal penuh dari ayat 1 sampai 21, yang intinya bicara Mesir, bicara dunia, dan semua akan hancur. Dunia, orang sombong, orang tinggi hati seperti Firaun akan dimusnahkan, akan hancur. Coba firman Tuhan katakan di dalam Yesaya pasal 2 ayat 17, saya mau baca ya. Yesaya pasal 2 ayat 17, manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Amin. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Dan kita sebagai anak-anaknya, mari kita mau ikuti firman Tuhan. Apa yang firman katakan, itu yang kita kerjakan. Kita ikuti, itu belajar kita. Jangan berharap kepada Mesir, jangan berharap kepada dunia, berharaplah kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan, di situ Tuhan akan berkati. Dan kedua, belajar kita hidup rendah hati, karena sifat Yesus rendah hati. Dalam Matius 11 ayat 29 ayat 20 dikatakan, marilah kepadaku, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kalau kita rendah hati, Tuhan akan angkat. Karena di dalam Yakobus pasal 4 ayat 6 dikatakan demikian sebagai terakhir. Yakobus pasal 4 ayat 6, Tuhan akan angkat, mengasihani kepada orang yang rendah hati, saudara. Ya, belajar kita sebagai anak Tuhan rendah hati. Yakobus pasal 4 ayat 6 dikatakan, Allah menentang orang congkak, tapi mengasihani orang rendah hati. Mari, sifat Yesus ada rendah hati. Kalau kita rendah hati, sifat seperti Tuhan Yesus, maka kita minta sama Tuhan, bentuklah hidupku supaya hari demi hari hidupku sama seperti Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Jangan berharap dunia yang fana. Amin. Haleluya. Jangan berharap pada manusia. Haleluya. Kristus pemimpin yang berkuasa. Ikutlah Yesus, Dia Raja surga. Sungguh Yesus manis dan setiawan, jiwamu dapat selamat sentosa. Jangan berharap dunia yang fana, tapi berharaplah pada Yesus. Hanya Yesuslah Juru Selamatku. Suatu hari Yesus akan datang. Kita mau setia dan taat pada firman-Nya sampai kita masuk ke surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di
bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Sama-sama kita berdoa. Kita sama-sama mengakhiri pada tanggal 31 Agustus ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Biar Yesus menjadi Alfa dan Omega, awal dan akhir dalam kehidupan kita. Dan besok kita 1 September juga nanti sama-sama kita berdoa supaya Tuhan menjaga lindungi kita memasuki bulan September dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus sampai tanggal 30 September dan memasuki bulan Oktober sampai Desember dan memasuki tahun baru. Setiap hari, tiap saat, apapun yang kita kerjakan, semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Haleluya. Puji Tuhan. Amin.